Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dani Cahaya Romadhoni. Di sini Ibu sebagai guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau disingkat dengan Simkomdik. Di sini Ibu untuk pembelajaran pertama akan menyampaikan tentang logika dan algoritma komputer. Di sini Ibu menggunakan aplikasi yang sudah Ibu buat dan sudah diinstal di handphone. Nah, jadi nantinya ketika kita sudah tatap muka, anak-anak bisa mengkopikan APK ini di handphone masing-masing dan diinstal. Nah, di sini akan Ibu mulai saja. Di sini Ibu akan klik masuk. Ketika kita klik masuk, ini ada beberapa tombol. Yang pertama home, kedua KIKD, ketiga materi, keempat evaluasi, dan terakhir developer. Untuk yang pertama kita memilih dulu KIKD. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita klik KIKD. Oke. Nah, di sini KIKD yang akan kita bahas dalam materi logika dan algoritma komputer. Tetapi karena di sini kita tidak dapat praktek secara langsung di lab komputer karena kita masih pembelajaran jarak jauh. Di sini sementara Ibu masih menyampaikan materinya saja. Nah, di sini yang akan Ibu bahas yang pertama untuk pengetahuannya saja dulu ya. Yaitu bagaimana menerapkan logika dan algoritma komputer. Itu yang akan kita bahas nanti. Terus tujuannya apa yang akan dicapai dalam pengetahuan ini, yaitu anak-anak bisa menjelaskan konsep logika dan algoritma komputer. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, anak-anak bisa menyusun flowchart. Ya, di sini nanti akan kita tunjukkan contoh flowchart ya untuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu dulu yang akan disampaikan. Nah, sekarang kita kembali ke home. Ke home, kita pilih tombol home. Apa yang ada di situ? Nah, di sini yaitu bagian pembelajaran mengenai logika dan algoritma komputer. Bisa dibaca di sini bahwa logika dan algoritma komputer itu mempelajari tentang mengenal logika dan algoritma komputer. Nah, nanti yang akan dibahas yaitu pengertian logika dan algoritma, kemudian ciri-ciri algoritma, kemudian logika dan algoritma komputer. Nah, sementara itu yang akan dibahas. Kita kembali lagi ke home. Sekarang kita akan menuju ke materi. Kita klik materi. Nah, di sini sudah mulai materi tentang logika dan algoritma komputer. Nah, untuk sekarang ini tentunya anak-anak sudah tahu bahwa yang namanya komputer itu sudah tidak asing ya. Tidak asing. Nah, sekarang ini juga komputer menjadi sarana yang sangat penting untuk menunjang pekerjaan manusia. Ya, hampir setiap instansi dan sekolah itu menggunakan komputer. Nah, dengan adanya komputer itu tidak cukup, maka perlu ada sistem penunjang lainnya, ya, yaitu adanya manusia. Karena apa? Karena tanpa adanya manusia atau brainware, komputer hanyalah sebagai barang yang tidak ada fungsinya. Karena apa? Karena komputer itu bekerja jika dijalankan oleh manusia. Oke? Dalam menyelesaikan segala sesuatu, komputer itu tidak langsung begitu saja, melainkan dengan logika dan algoritma. Maka dari itu, secara sederhana, algoritma dapat diartikan
yaitu urutan-urutan penyelesaian suatu masalah. Nah, di sini berarti tujuan dari algoritma yaitu menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk melatih kemampuan berpikir anak-anak mengenai logika dan algoritma, mari kita bersama-sama nanti ya kita ada latihan soal. Tapi sebelum latihan soal, Ibu lanjutkan lagi materi tentang logika dan algoritma komputer. Nah, di sini sudah tertera apa arti logika. Nah, di sini logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini logika sudah ada artinya. Ada lanjutan lagi, pengertian dari algoritma. Dengan adanya logika tersebut, algoritma memiliki arti sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi di sini diharapkan nanti siswa mengetahui apa arti dari logika dan algoritma. Next. Nah, di sini ciri-ciri algoritma ada 5. Nah, yang pertama keterbatasan, yang kedua kepastian, yang ketiga masukan, yang keempat keluaran, dan kelima efektivitas. Next. Nah, untuk logika dan algoritma komputer di sini yang namanya komputer itu adalah mesin pemroses. Nah, komputer tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada yang mengoperasikan atau brainware. Dalam bekerja, komputer memerlukan algoritma. Nah, algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman yang berupa instruksi yang dapat dipahami oleh komputer yang kemudian disebut dengan program. Nah, kita next. Nah, di sini kita diberikan satu contoh membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini judulnya adalah langkah-langkah bagaimana cara mengambil uang di ATM. Ini ada langkah pertama sampai langkah ke-7. Anak-anak bisa dibaca dan dipahami. Ini merupakan langkah-langkah bagaimana kita bisa mengambil uang di ATM. Tentunya dalam mengambil uang di ATM itu caranya harus sistematis atau harus urut. Tidak boleh dibolak-balik, karena kalau dibolak-balik tentunya tidak akan keluar uang. Jadi yang namanya algoritma itu harus urut dan benar. Next. Nah, di sini kita diberikan contoh lagi tentang flowchart. Nah, flowchart itu yang ada di gambar yang sebelah kanan itu ada yang gambar jajar genjang, persegi panjang. Nah, di situ contoh yang sebelah kiri itu bagan alir logika program. Program apa? Program bagaimana cara menghitung luas segitiga. Sebelah kanannya lagi itu flowchart bagaimana cara print luas. Selanjutnya lagi ini ada contoh flowchart bagaimana cara menampilkan nilai akhir. Ini ada dari mulai, ada nama, ada NIM, dan seterusnya. Kemudian contoh flowchart berikutnya ini langkah-langkah atau cara bagaimana mematikan komputer. Contohnya lagi di sini ada bagaimana cara menghidupkan komputer. Berikutnya lagi, nah di sini untuk membuat algoritma menyeduh minuman kopi juga ada caranya. Ini sudah ada caranya. Nah, dengan cara contoh-contoh tersebut anak-anak tentunya sudah bisa ada gambaran ya bagaimana cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk video lengkapnya di sini ada materi tentang apa itu algoritma. Nanti anak-anak bisa putar video di sebelah kiri. Nanti akan Ibu putar sebentar saja. Coba Ibu klik ya yang berbentuk seperti YouTube. Nah, di
di sini nanti anak bisa lebih lengkap lagi untuk mengetahui Oke, halo apa semuanya itu teman-teman. algoritma. Di sini di pertama Nah, ini kita akan untuk belajar tentang apa sih sementara algoritma ini itu. Ibu skip dulu ya. Jadi, algoritma Hanya ini melihat sebenarnya sebentar bisa saja, digunakan silahkan untuk Ibu tunggu sebentar menyelesaikan saja ya. berbagai persoalan, Nanti ketika baik itu anak yang ada di sudah komputer install di maupun di handphone dunia nyata. masing-masing, bisa Kemudian, apa mendengarkan sih contohnya video persoalan ini itu? secara Oke, kita mulai saja lengkap dengan dan contohnya. selesai. Jadi di sini kita ada persoalan nih dengan mengurutkan sebuah list. Ibu skip Yaitu, saja ya. Di yang sini tadinya kita 7, akan 4, menuju 6, ke 1, 3. evaluasi. Tentunya Nah, kalau setelah untuk manusia, ada ini materi cukup mudah, tentang bukan? logika dan Tetapi algoritma bagaimana dengan komputer, komputer? sekarang anak-anak dicoba untuk mengerjakan Nah, kalau untuk soal. manusia Kita kembali sendiri, ke home. Nah, sekarang kita mengerjakan evaluasinya. Klik evaluasi. Oke. Di sini nanti ada soal, silahkan anak-anak untuk menjawab. Nah, untuk soal yang pertama, berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika disebut dengan, silahkan dijawab. Misalnya kita akan memilih berpikir logis, silahkan diklik. Oh, ternyata jawabannya benar. Untuk soal yang kedua, silahkan dibaca kemudian dijawab. Nah, misalnya jawaban Anda adalah algoritma, apakah benar? Oh ya, benar. Skor sudah mendapatkan 40. Nah, terus soal yang ketiga, silahkan dibaca lagi, kemudian dijawab. Misalnya jawabnya logika, benar atau salah? Oh, ternyata salah, sayang sekali. Kemudian yang keempat, silahkan dibaca. Jawabannya apa? Misalnya jawabannya itu D. Oh, benar. Lanjut soal yang kelima. Misalnya jawabannya efektivitas. Ternyata benar. Nah, ternyata soalnya hanya 5 dan nilainya adalah 80 karena salah satu. Nah, oke.